Pertama, mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua, seperti ibu merasa ada dorongan kuat dan mengejan, kemudian perineum menonjol, setelah itu vulva dan anus mengembang. Setelah itu, pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk penolong persalinan. Untuk resusitasi, sediakan tempat datar, rata, bersih dan hangat, dan 3 kain bersih yang kering. Setelah itu, alat pengisap lendir, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm di atas tubuh bayi. Setelah itu, menggelar kain di atas perut ibu dan tempat resusitasi serta ganjal bahu bayi. Setelah itu, kita menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai di dalam partuset. Kemudian kita pakai apron. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO, dan kemudian kita pakai sarung tangan steril pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Kemudian saya memasukkan oksitosin ke dalam spuit dengan menggunakan tangan yang memakai sarung tangan steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Setelah itu membersihkan vulva dan perineum dengan hati-hati dari depan ke belakang. Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Setelah itu buang kapas dan kasa ke wadah yang telah disediakan. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Setelah itu dekontaminasi sarung tangan yang kotor di dalam larutan klorin 0,5% serta ganti sarung tangan baru. Setelah itu periksa denyut jantung janin setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa denyut jantung janin dalam batas normal. Kemudian mengambil tindakan yang sesuai jika denyut jantung janin tidak normal. Kemudian mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, denyut jantung janin dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Setelah itu memberitahukan ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, dan kemudian kita memberitahukan kepada keluarga agar dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Setelah itu letakkan kain bersih di perut ibu untuk membersihkan bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Setelah itu, perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan dan kemudian pakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi membuka vulva dengan 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi dan letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut. Lahirkan kepala bayi perlahan-lahan dan anjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan. Kemudian bersihkan dengan lembut muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain yang bersih. Setelah itu periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat atau tidak dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala secara biparetal dan anjurkan ibu untuk mengejan saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis. Dan kemudian dengan lembut kita gerakan ke arah atas dan keluar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah untuk kepala dan bahu, gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kaki, dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Setelah itu keringkan bayi mulai dari wajah, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti kain basah dengan kain kering, biarkan bayi di atas perut ibu. Setelah itu periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Kemudian infokan ibu bahwa ibu akan disuntik dengan oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Dalam 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskular sepertiga atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Setelah sudah diklem, ambil gunting kemudian kita potong di antara 2 klem tersebut. Setelah itu keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Ganti kain basah dengan kain kering, biarkan bayi di atas perut ibu agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayinya. Kemudian letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Kemudian mulai inisiasi menyusui dini. Setelah itu selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Setelah itu pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Setelah itu letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi, tangan lain menegangkan tali pusat.
Kemudian setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut, lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang dorsal kranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Kemudian jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Kemudian melakukan penegangan tali pusat. Jika plasenta tidak lahir dalam 15 menit, ulangi pemberian oksitosin. Merujuk bila plasenta tidak lahir dalam 30 menit. Setelah itu bila terjadi perdarahan, lakukan plasenta manual. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan, memegang plasenta dengan kedua tangan, dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilih. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan di tete dan periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama. Kemudian periksa kelengkapan dari selaput ketuban tersebut dan kotiledonnya. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan meletakkan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus berkontraksi, maka fundus menjadi keras. Setelah itu periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantung plastik atau tempat khusus. Kemudian evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera lakukan penjahitan laserasi yang mengalami perdarahan aktif. Kemudian pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Kemudian biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Setelah 1 jam segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K1 intramuskular di paha kiri anterolateral. Kemudian setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Dan kemudian letakkan bayi di jangkauan ibu. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan. Setiap 20-30 menit pada jam kedua jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan asuhan yang sesuai dengan menata laksana Antonia Uteri. Kemudian ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Kemudian evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Setelah itu memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Kemudian memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Setelah itu periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40-60 kali serta suhu tubuh normal 36-37 derajat Celcius. Setelah itu tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Setelah itu bersihkan ibu dari sisa cairan ketuban, lender, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Setelah itu pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minum dan makanan yang diinginkan. Kemudian dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Kemudian celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian membuka sarung tangan dan rendam di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO. Setelah itu kita melengkapi partograf seperti halaman depan dan belakang, periksa tanda vital dan asuhan kala 4, dan lakukan penimbangan bayi dan beri tetes mata profilaksis dan vitamin K.